Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Femi Aulia Putri. Saya dari IPA 6 ingin mempresentasikan tentang prinsip dan praktik ekonomi. Yang pertama itu ada pengertian muamalah. Muamalah adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai isyarat. Karena manusia merupakan makhluk sosial, dalam hubungan dengan manusia lainnya, manusia dibatasi oleh syariat tersebut yang terdiri dari hak dan kewajiban. Nah, sekarang ada macam-macam muamalah sebagaimana telah dijelaskan di atas tentang pengertian muamalah. Di sini akan dijelaskan macam-macam muamalah. Yang pertama itu ada jual beli. Jual beli menurut syariat Islam agama ialah kesepakatan tukar-menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Melakukan jual beli dibenarkan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Syarat-syarat jual beli itu adalah yang pertama, penjual dan pembelinya haruslah balik, berakal sehat, atas kehendak sendiri. Nah, yang kedua itu uang dan barangnya haruslah halal dan suci dan bermanfaat. Nah, selanjutnya itu ada riba. Riba adalah bunga atau nilai lebih atas penukaran barang. Hal ini sering terjadi dalam penukaran bahan makanan, perak, emas, dan pinjam-meminjam. Riba apapun bentuknya dalam syariat Islam hukumnya haram, sanksi hukumnya juga sangat besar. Nah, di sini juga ada macam-macam riba. Yang pertama itu ada riba faldi. Riba faldi adalah pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Misalnya cincin emas 22 karat sebesar 110 gram ditukar dengan emas 22 karat namun 11 gram kelebihannya, itulah yang dimaksud riba. Nah, seterusnya ada riba kordi, adalah pinjam meminjam. Nah, terus ada riba yadi, adalah akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya. Namun penjual dan pembelinya berpisah sebelum melakukan serah terima. Nah, yang ketiga itu ada riba nasi'ah, adalah akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian, misalnya membeli buah-buahan yang masih kecil di pohonnya. Nah, selanjutnya di sini ada syirka. Syirka berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Menurut istilah, syirka adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakatan untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Nah, di sini juga ada rukun dan syarat syirka. Adapun rukun dan syarat syirka yaitu dua belah pihak yang berakad. Yang kedua, objek akad yang disebut juga maq'ud. Yang ketiga, akad atau yang disebut juga dengan istilah sikab. Nah, kemudian di sini ada musaka. Musaka adalah kerja sama antara pemilik kebun dan petani. Pemilik kebun menyerahkan kepada petani agar dipelihara dan hasil panennya nanti akan dibagi dua. Nah, kemudian ada muzar'ah. Muzar'ah adalah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap. Kemudian ada mukarobah. Mukabara merupakan bentuk kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap yang sudah dikenal sejak Rasulullah SAW. Nah, selanjutnya di sini ada sewa menyewa. Pengertian dari sewa menyewa adalah dalam fiqh Islam disebut ijarah. Artinya imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Jasa ini berupa penyediaan tenaga dan pikiran, tempat tinggal atau hewan. Nah, syarat-syarat dan rukun sewa menyewa. Yang pertama itu yang menyewakan dan yang menyewa harus telah balik dan berakal sehat. Yang kedua, sewa menyewa dilangsungkan atas kemauan masing-masing. Yang ketiga, barang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang menyewa. 4. Ditentukan barangnya serta keadaannya dan sifat-sifatnya. Yang kelima, manfaat yang akan diambil dari barang tersebut harus diketahui secara jelas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.